Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya tentang pengelola usaha dan strategi kewirausahaan. Perencana usaha. Langkah pertama setelah memiliki ide untuk memulai usaha didapat, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Hal ini berguna sebagai harus dilakukan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Hal ini berguna berbagai persiapan awal yang mana memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Pengertian dari perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis berisikan misi usulan, operasional, rincian finansial, strategi, peluang usaha yang mungkin diraih, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaan. Menurut Jimerer 1993, ada beberapa unsur yang harus ada dalam perencanaan usaha, yaitu 1. Ringkasan pelaksanaan, 2. Profil usaha, 3. Strategi usaha, 4. Produk dan jasa, 5. Strategi pemasaran, 6. Analisis pesaing, 7. Ringkasan karyawan dan pemilik, 8. Rencana operasional, 9. Data finansial, 10. Proposal atau usulan pinjaman, 11. Jadwal operasional. Setelah membuat ringkasan eksekutif, langkah berikutnya adalah menentukan misi usaha yang menggambarkan maksud-maksud usaha dan filosofi manajemen perusahaan. Selain itu, diperlukan membuat format ringkasan eksekutif. Seorang calon pengusaha juga harus membuat usulan atau proposal usaha. Usulan usaha dimaksud untuk mengajukan dana kepada penyandang dana, seperti investor, banker, dan lembaga keuangan lainnya yang siap membantu perusahaan. Beberapa aspek yang biasanya dimuat dalam proposal usaha meliputi manajemen usaha, pemasaran, produksi atau operasional, keuangan perusahaan. B. Teknik dan strategi pemasaran. Pemasaran ialah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusi barang dan jasa. Prinsip dasar pemasaran yaitu menciptakan nilai bagi langganan, customer value, keunggulan bersaing, competitive advantage, dan fokus pemasaran. 1. Perencanaan pemasaran. Pembahasan tentang strategi perusahaan tidak lepas dari perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru yaitu sebagai berikut. Langkah 1. Penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, pertama-tama harus dilakukan penelitian pasar atau riset pemasaran. Riset pasar harus diarahkan kepada kebutuhan konsumen. B. Langkah 2. Memiliki pasar sasaran khusus atau special target. Ada 3 jenis pasar sasaran khusus, yaitu pasar individual, pasar khusus, segmentasi pasar. Langkah 3. Menetapkan strategi pemasaran dalam persaingan. Ada 6 strategi untuk memenuhi permintaan dari lingkungan yang bersaing. 1. Berorientasi pada pelanggan. 2. Kualitas. 3. Kenyamanan. 4. Inovasi. 5. Kecepatan. 6. Pelayanan dan kepuasan pelanggan. Langkah keempat, pemilihan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ialah panduan dari kinerja wirausaha dengan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dan mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran. 2. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix meliputi 5P, yaitu PRO atau Search, Product, Place, Price, dan Promotion. Produk. Perlu diingat bahwa produk selalu mengalami daur hidup yang terdiri atas tahap pengembangan, tahap pengenalan, tahap pertumbuhan penjualan, tahap kematangan, tahap kejenuhan, dan penurunan. Prinsip-prinsip pengembangan produk meliputi kesadaran, integritas, fokus pada orang berdaya juang, kreativitas, dan risiko. 1. Tahap pengembangan. Pengembangan produk baru merupakan bagian terpenting dalam pemasaran. Ada beberapa alasan mengapa produk baru gagal, yaitu mencakup hal-hal berikut. Produk baru tidak berbeda memadai dengan produk yang ada di pasar. B. Wirausahaan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pasar. C. Perusahaan sangat miskin perencanaan dan kurang gencar dalam memperkenalkan produk-produk barunya. D. Wirausahaan gagal menyesuaikan strategi produk ketika ada perubahan. Perusahaan kekurangan dana yang memadai dan kurang komitmen terhadap produk baru. Ada aturan-aturan pengembangan produk yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut. 1. Sederhana
Produk-produk harus mudah digunakan. 2. Integritas. 3. Fokuskan pada orangnya. 4. Berdaya juang. 5. Kreativitas. 6. Resiko. 7. Tahap pengenalan. Pada tahap ini produk baru diperkenalkan kepada konsumen potensial karena masih kurang diterima pasar. Produk baru harus mencoba menerobos pasar yang sudah ada dan bersaing dengan produk yang sudah ada. 3. Tahap perumbuhan penjualan. Setelah barang itu dikenal oleh produk tersebut mulai masuk dan diterima oleh konsumen atau disebut juga tahap pertumbuhan penjualan. 4. Tahap kematangan. Pada tahap kematangan, volume penjualan terus meningkat dan margin laba mencapai puncaknya. Tetapi kemudian menurun karena masuknya pesaing baru ke pasar. Maksudnya produk bersaing sudah baru tentu menyebabkan menurunnya hasil penjualan. 5. Tahap kejenuhan. Pada tahap ini penjualan mencapai puncaknya dan konsumen mulai jenuh terhadap produk tersebut. Oleh sebab itu pada tahap inilah inovasi produk harus dimulai. 6. Tahap penurunan. Tahap ini merupakan lingkaran akhir hidup produk. Hasil penjualan produk secara terus-menerus mulai menurun, produk-produk lama mulai diobral dan cuci gudang otomatis, margin laba juga turun secara drastis. B. Tempat atau place. Tempat yang menarik bagi konsumen adalah tempat yang paling strategis, menyenangkan dan efisien. Untuk mencapai sasaran tempat yang baik dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut. 1. Memperbanyak saluran distribusi, misalkan langsung ke konsumen atau tidak langsung, yaitu melalui para agen. 2. Memperluas segmentasi atau cakupannya, misal segmen lokal, regional, nasional, dan internasional. 3. Menata penampilan tempat usaha, misal tata etalase dan posisi produk. 4. Menggunakan cara penyimpanan barang seefisien mungkin. 5. Mengubah-ubah persediaan dari gudang satu ke gudang atau tempat yang lain. C. Harga atau price. Harga yang tepat adalah harga yang terjangkau dan paling efisien bagi konsumen. Wirausahaan bisa menciptakan harga yang paling efisien dengan inovasi dan kreativitasnya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan antara lain ialah sebagai berikut. 1. Biaya dan barang jasa. 2. Permintaan dan penawaran pasar. 3. Antisipasi volume penjualan produk dan jasa. 4. Harga pesaing. 5. Kondisi ekonomi. 6. Lokasi usaha. 7. Fluktuasi musiman. 8. Faktor psikologis pelanggan. 9. Bunga kredit dan bentuk kredit. 10. Sensitivitas harga pelanggan atau esalitas permintaan. D. Promosi atau promotion. Promosi adalah cara mengkomunikasikan barang dan jasa yang ditawarkan supaya konsumen mengenal dan membeli. Tujuan promosi adalah memperkenalkan barang dan jasa agar diketahui, dibutuhkan dan diminta oleh konsumen. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk usaha sebagai berikut. 1. Informasikan barang atau jasa yang dihasilkan pada konsumen. 2. Bujuk konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang dihasilkan. 3. Pengaruh konsumen agar tertarik terhadap barang atau jasa yang kita hasilkan. Ada beberapa jenis promosi, yaitu iklan, misalnya melalui media cetak atau elektronik. Promosi penjualan masif, pameran dagang. Wira niaga mempromosikan langsung barang itu ke konsumen sasaran membawa produk contoh. Pemasaran langsung menghubungi konsumen. Humas, yaitu mempublikasikan barang melalui pamflet, baliho, dan lain-lain. 3. Penelitian dan pengembangan pasar. Seperti telah dikemukakan bahwa langkah pertama dalam kegiatan pemasaran adalah meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Peggy Lambing dan Charles L. Keul, keinginan konsumen menurut keunggulan bersaing perusahaan baru terletak pada perbedaan diferensiasi perusahaan tersebut dengan pesaing dalam hal-hal sebagai berikut. A. Kualitas yang lebih baik. B. Harga yang lebih murah dan bisa ditawar. C. Lokasi yang lebih cocok dan lebih dekat, lebih cepat. D. Seleksi barang dan jasa yang lebih menarik. E. Pelayanan yang lebih menarik dan lebih memuaskan konsumen. F. Kecepatan baik dalam pelayanan maupun dalam penyaluran barang. Menurut Jimerer 1996, bagi usaha baru sangatlah cocok untuk menerapkan strategi market driven atau dorongan pasar. Strategi ini dibangun berdasarkan pada fondasi berikut untuk memenuhi target pasar sasaran. 1. Berorientasi pada konsumen. Dalam pemasaran, orientasi itu tentunya pada kepuasan pelanggan dengan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut.
A. Bila ada pelanggan kurang puas, penuhilah secepat mungkin kekurangan tersebut. B. Doronglah pelanggan untuk mengajukan keluhan bila kurang memuaskan. C. Mintalah umpan balik atau feedback dalam karyawan tentang upaya perbaikan pelayanan yang harus diberikan kepada pelanggan. D. Buatlah komitmen untuk membuat pelayanan terbaik pada konsumen. E. Izinkan manajer untuk menunggu pelanggan temporer. F. Hati-hati dalam memilih dan melatih seseorang yang akan berhubungan dengan pelanggan. G. Kembangkan pelayanan bagi karyawan sehingga komunikasi betul-betul mengarah pada pelanggan. H. Berikan insentif kepada karyawan yang betul-betul memberikan pelayanan yang istimewa kepada pelanggan. 2. Kualitas. Agar berhasil dalam persaingan global, sangatlah penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kualitas barang dan jasa serta pelayanannya. Menurut Zimmerer 1996, ada 5 macam komponen kualitas yang secara berurutan perlu diperhatikan, yaitu mencakup hal-hal berikut: ketetapan daya tahan mudah digunakan, nama merek yang terkenal dan terpercaya, harga yang relatif rendah. Sementara itu, dalam bidang jasa atau pelayanan, konsumen ingin melihat jasa perusahaan yang mencerminkan beberapa karakteristik sebagai berikut: jelas atau nyata, ketetapan, ketanggapan, terjamin, dan penuh empati, kenyamanan. Untuk memberikan pelanggan yang menyenangkan, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: lokasi usaha harus dekat dengan pelanggan, berikan kemudahan-kemudahan kepada pelanggan, tentu jam kerja yang menyenangkan bagi pelanggan, tetapkan apakah barang perlu diantar atau tidak, berikan kemudahan menggunakan cara kredit, latihlah karyawan untuk dapat melakukan transaksi dengan cepat, tepat, dan hemat dan sopan. 4. Inovasi. Inovasi merupakan kunci keberhasilan bagi usaha baru. Perubahan pasar yang sangat cepat dan persaingan yang kompleks menuntut inovasi secara terus-menerus atau berkesinambungan. Beberapa bentuk inovasi yang lazim dan terkenal ialah dalam bentuk produk baru, perbedaan teknik atau cara, dan pendekatan baru dalam memperkenalkan. 5. Kecepatan. Kecepatan merupakan kekuatan dalam persaingan. Dengan kecepatan berarti mengurangi biaya, meninggalkan kualitas, dan memenuhi permintaan pasar secara filosofis. Kecepatan disebut time compression management, yang memiliki 2 aspek, yaitu mempercepat produk baru ke pasar dan memperpendek waktu dalam merespon permintaan pelanggan, baik dalam memproses produk maupun dalam mendistribusikan atau menyampaikannya. 6. Pelayanan dan kepuasan pelanggan. Wirausaha mengetahui bahwa salah satu cara terbaik untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru adalah dengan menyajikan pelayanan yang lebih baik yang tidak tertandingi oleh pesaing lain. Cara menciptakan pelayanan dan kepuasan pelanggan dapat dilakukan sebagai berikut: A. Dengarkan dan perhatikan pelanggan, tetap pelayanan yang terbaik, tetap ukuran dan kinerja standar, berikan perlindung hak karyawan, latihlah karyawan secara untuk memberikan pelayanan yang istimewa, gunakan teknologi yang memberikan pelayanan terbaik, berikan hadiah bagi pelayanan terbaik. Contoh strategi pemasaran. Para pebisnis ulung tentu akan menanggapi perubahan yang terjadi di masyarakat, kemudian meneluarkan strategi pemasaran yang kreatif, apalagi jika kompetisi bisnis kian tinggi. Bila saat ini Anda juga termasuk salah satu pebisnis yang hendak mencoba strategi pemasaran yang baru, maka tak ada salah menyimak contoh-contoh strategi pemasaran sebagai berikut. A. Free sample. Banyak sekali perusahaan besar sebelum meluncurkan produk barunya, mereka akan memberikan sampel produk baru mereka secara gratis. Hal ini dilakukan untuk melihat respon pasar dan kelebihan serta kekurangan dari produk yang hendak dijual di pasaran. Anda juga bisa mendapatkan beberapa saran yang bisa Anda gunakan untuk produk Anda ke depan dari konsumen. B. Buy one get one. Satu lagi strategi pemasaran yang bisa bikin produk Anda cepat laku, yakni buy one get one. Strategi ini bisa diterapkan untuk memperkenalkan produk yang baru atau menghabiskan stok barang yang kurang diminati. Produk yang ditawarkan pun jangan asal, dan sebaiknya tawarkan produk yang masih berkesinambungan satu dengan yang lain. Contohnya saja, Anda bisa menjual sabun cuci pakaian dan menggratiskan souvenir pada pelanggan. C. Competition. Bila dirasa pemasaran online Anda dirasa kurang maksimal, Anda bisa menggunakan event, competition, atau campaign
yang bisa menarik minat netizen. Salah satu contohnya saja blog composition atau video kocak atau unik dengan menggunakan produk Anda. Kegiatan ini bisa menjadi viral dan membuat produk Anda semakin dikenal oleh layaknya ramai. Endorse. Jika kompetisi kurang maksimal, bagaimana bila Anda mencoba endorse? Anda bisa mencari figur selebgram yang kini menjadi perbincangan publik. Biaya endorse beragam tergantung siapa figur yang Anda pilih. Pilih figur yang memiliki reputasi yang baik sehingga reputasi produk Anda juga akan dikenal baik oleh masyarakat. Diskon. Strategi satu ini memang bisa dilakukan oleh pebisnis, yakni penerapan diskon. Ketika Anda menggunakan strategi diskon, ada baiknya juga mencantumkan harga normal barang juga sehingga pelanggan pun menyadari perbedaan harga sebelum diskon dan setelah diskon. Gunakan pula angka yang tidak seperti 299, 999 agar menarik para pembeli. Guerrilla promotion. Berpromosi menggunakan poster, spanduk atau stiker memang biasa, tapi bagaimana jika Anda menggunakan media ini dengan tidak biasa? Anda bisa berpromosi produk Anda dengan membentuk seperti mural atau menggunakan gambar seperti 3 dimensi. Selain menarik dari segi visual juga mampu menjadi viral. Muncul di layar kaca. Jika menurut Anda beriklan di televisi itu biasa, bagaimana jika berinvestasi dengan berpromosi melalui drama atau film? Para artis dalam drama atau film tersebut akan menggunakan produk dan Anda dalam beberapa adegan tertentu. Berpromosi seperti ini di Korea Selatan sangat umum dilakukan, terlebih bila drama yang ditayangkan memiliki rating yang bagus. Harian produk. Strategi pemasaran yang terakhir ialah menggunakan varian produk seperti yang diterapkan oleh Google. Google memiliki beragam produk mulai dari Google AdSense, Maps, Search Engine, dan masih banyak lainnya yang bisa bisa Anda daftarkan menggunakan akun Google saja. Sumber dari materi yang saya bacakan yaitu https://popiindah.blogspot.com. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.